Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bang Sul Wow, dan selamat datang untuk teman-teman di oke, selamat podcast datang. Pesan horor Seram Tapi Santai. santai. Dan Waduh, selamat datang gila. teman-teman. Kita di sini akan Tuh, membacakan cerita horor dan mengerikan oke. dari pendengar kita, dari Mm-mm. pengirim-pengirim ataupun dari Wow, pengalaman pribadi ya Bang Sul ya. pastinya. Nah, Ini episode keberapa? 90 90 Bang ya. Sul. Gila hampir cepet nih ya. Gila, Luar gila, biasa. gila, gila. Kalian sih kuat loh nahan bacotan kita loh, emang sih hebat loh. Sampai episode Oh, sekarang gila, loh. gila. Tapi kalau di total ya dari Ah, season 1 ya, itu udah 110 episode loh cuy. Wah, Gila gak sih? gila. Gila Kita gak sih cuy? kalahin Cinta Fitri, Vin. Oh anjir, tapi itu berapa Yo, sih? 1000. Masa sih bentar ya? Jumlah Iya, episode. bisa dicari sama dia, bener. Cari-cari penasaran Seribu loh nih. lebih deh. 1000 masalah itu yang nonton udah pada meninggal loh, saking banyak. Oh anjing banyak banget ya. Anjir Yoi, 1002. 1002 kan? 1002 cuy. Bisa lah, kita sampai segitu ya. Kita Gak ada lebihin Cinta Fitri obat. nanti ya kan? 7 season cuy, 1002. Anjir. Gue baru tahu. Gila. Yoyoy. Masa gini cuy. Jangan mau kalah, Fit. Gini ya. Kita kita podcast kan, suara doang nih, ngebacot doang. Iya. Iya. Capek loh cuy. Dia Dia mah syuting. Itu kamera juga udah capek. yoi anjir itu Gue nge-shoot dia lagi sampai 7 season. kameramennya kameramennya sampai katarak loh season 1 lucu aja. Makanya anjir. Kunang-kunang nih matanya. Gila. Dan Aduh. ini si Mas Teguh Wisnu ini sih kuat sih anjir. Buat dia jenggotan nih sekarang. Aduh, Anjir Cinta Fitri baru tahu. Aku gila, tahu sih dia gila. maksudnya seasonnya banyak, tapi gak sampai 1000. Ih gila sih. Ih Mantep gila ya. sih, mantep anjir. Sampai Aduh, muri. gak kebayang ya. Muri anjir. Kita suara doang aja capek loh. Ini anjir. Ini dia Syuting lah. mamanya. Aduh. Aduh. Nah itu ya Woi, maksud. ngomongin puasa nih udah 2 minggu lagi nih kita mau lebaran nih. 2 minggu lagi Waduh, maksudnya. nggak berasa ya. Tapi gak berasa ya kalau lagi puasa tuh, meskipun aku ikut puasa tapi tiba-tiba udah lebaran aja gitu ya. Iya, Dari mau tahun ke tahun tinggal begitu loh. begitu aja, cepet banget deh. Ya tapi Bang Sul seneng juga kan kalau misalkan udah selesai makannya kan. Yoi. Wah, sedih juga sih ini kalau lebaran ini nggak ada nih kan, bulan bonus ini kalau dibilang ya kan. Benar. Sayang ya kita Wow. masih kondisi-kondisi seperti ini Bang Sul ya. Masih Tapi alhamdulillah, masih pandemi. betul betul. Ya Ya, syukurin aja. yoi. Tetap semangat guys. Benar, Ya, kita masih bentar diberikan lagi kesehatan ya. kita betul, amin amin. Kita lagi lebaran nih 2 minggu lagi. Benar. Cuma Ya, ojo sayangnya mudik ya, ojo mudik ojo ya. mudik. Sayangnya itu ya Bang Sul ya. Sayangnya itu ya. Pada belum bisa mudik ya. Jadi nggak Yoi. apa-apa. Bisa ditunda ya Bang Sul yang mudik ya. Betul Yang betul penting kan sehat. ada, kan bisa video call ya kan. Iya sih, tapi kan kangen nih Bang Sul ya. Ngerti sih kita ngerti sih, kangen sih. Ya Kita mau gimana ya. kita kan orang Jakarta Bang Sul. Jadi kan kita kan gak Oh, mudik. Maksudnya tapi kita ngerti lah ya teman-teman yang punya keluarga di yoi. kota lain tuh gimana rasanya. Ya Oke. semoga kelar lah ya, biar cepet mudik lah, biar bisa mudik Ya, gimana lah. doa semua juga pasti mau kelar dan dia udah capek kayak gini ya kan. Benar. Apalagi Dalam yang anak-anak gaul tuh udah nggak kuat ya, maksudnya mau nongkrong kan. yo, mau nongkrong, anak gaul mau nongkrong di Nah, WC. itu mah plung. Ya udahlah. Ada Yoi nah, lah. episode 90 maksudnya kita akan membawakan satu cerita. Dua cerita sih lebih tepatnya ya, tapi dari satu Berdua narasumber ya. dari satu narasumber, dari dua narasumber berbeda. Sorry. Nah, narasumber yang kali ini episode ke-90 ini sudah pernah kirim Mas Sul sebelumnya. Oh udah ya. Sudah Oh pernah. udah. Oke, Ini mantap, dua-duanya mantap. sudah pernah kirim, tapi memang belum banyak sih, baru beberapa kali gitu ya. Oke. Nah, ini mereka kirim cerita lagi nih. Apa dengan judul yang lebih apa ya? Lebih menggugah maksudnya, lebih Wow. bikin penasaran gitu ya. Judulnya apa sih? Judulnya gue juga penasaran Nah, ini. ini dua cerita sih ya judulnya ya. Satunya Oke. lagi diajak kenalan. Nggak mau gua. Nah, mau ya. Heeh. Tapi laki ini. Gimana? Ya, jadi dah. Nah, ini ya. Ini salah satunya judulnya diajak kenalan dan satunya lagi judulnya Kuda Berwarna Putih. Wah, White Horse nih. Nah, taksi itu mah. Oh, Taksi aja. Untung judulnya kagak Silverbird kan. itu Taksi itu. beneran. Ini kuda putih nih. Jadi
Dua-duanya bikin penasaran lah ya maksudnya. Yoi. Nah oke dah, langsung aja kali ya daripada kalian nungguin mulu nih, Yoi. ini orang ngebacot mulu ke ceritanya kapan gitu kan. Jadi langsung aja dah ya maksudnya. Ya, jadi judulnya itu tadi ya, diajak kenalan naik kuda putih ya. Nah, Kalau introduction. digabung ya. Nah, apa tuh? Tadi diajak kenalan naik kuda putih. Kan digabung tadi. Dua Itu judul ya. jadi satu. Bener-bener. Ini menarik juga nih, padahal ceritanya lain nih kan. Kita jadi lain. Penasaran dah lu dah. Ini Ada sih kata. introduction sama White Horse maksudnya kan. Yo. Diajak kenalan sama naik kuda putih. Oke, langsung aja teman-teman ya, seperti biasa. Pasang headset kalian, matikan lampu dan tangkap kengeriannya. Setelah pesan-pesan berikut. Selamat mendengarkan. Yo, balik lagi guys. Balik lagi teman-teman dengan kita di episode ke-90. 90. Kita sudah siap membahas cerita pertama ya Mas Sule. Oke, langsung Bantai. aja. Jadi cerita pertama ini dikirimkan oleh teman kita yang bernama, kalian sudah mungkin ingat ya, dengan Mas. Ingetin lagi. Ya betul, dengan Mas Riko. Oh, Riko. Nah, Mas Riko. Mas Riko ini tuh ceritanya kalau kalian lupa ya, ini yang paling gue ingat ya Mas Sule. Itu yang waktu itu dia lihat genderuwo pas di pabrik, di gudang. Oke. Ingat gak sih yang dia apa temennya gitu lagi naik forklift gitu loh, yang buat angkat-angkat barang kan, mobil Jam berapa forklift. ngeliatnya jam berapa genderuwo lupa gua. Subuh Malam ya ya? kalau nggak salah. Genderuwo shift kayak 1. menjelang subuh gitu. Pagi soalnya. Shift 1. Nah, itu genderuwo shift 1 itu. Anjir gila, males banget dah. Nah, itu ya si Mas Riko yang waktu itu ceritanya kayak gitu tuh kurang lebih. Nah, Mas Riko kirim lagi nih cerita ya. Nah, ini dengan ciri khas Mas Riko yang singkat, padat dan jelas. Kita akan langsung bacakan langsung aja maksudnya. Judulnya adalah Kuda Berwarna Putih. Kuda putih ya. Nah, wah, langsung aja. Serem nih pasti, kalau kuda catur pasti seru nih. Kecil banget aja penampakannya. Tinggal pindahin. Langsung aja. Katanya, Assalamualaikum Bang Sul, Bro Kevin. Waalaikumsalam Riko. Semoga kalian sehat selalu ya. Ya, amin. Tapi ini udah pilek nih Mas Sul ya. Udah bunyi-bunyi dari tadi ini. Hidung udah keluar-keluar nih. Kagak bener nih. Katanya sehat selalu buat pendengar Sesan Horor juga katanya. Amin. Amin. Nah, katanya sedikit ada cerita lanjutan dari rumah saya, dari cerita rumah Mbah di kampung. Oh iya, waktu itu si Mas Riko ini pernah kirim cerita yang waktu itu ada rumah kosong di dekat rumah Mbahnya di kampung. Ingat kan? Oh, ini sekarang nih, ingat gue ingat. Nah, Oke. Yang kalau nggak salah waktu itu dia lihat ada sajen-sajen gitu kan di jalanan tuh. Iya betul. Itu tuh. Ingat banget gua. Nah, ini sekarang dikupas nih ya. Nah, ini lanjutan ya. Wow. Oke. Kata dia, jadi rumah saya itu luas nih Mas, sekitar 400 meter. 400 meter, gede coy. 400 meter. Nah, ini gede banget anjir, baru nyadar lu. Baru anjir. Gede banget cuy. 200 meter aja gede nih, 400 meter 400 nih. meter anjir. Rumah ini mungkin beli tanah dibikin apa gimana, kagak tahu nih, kayak gede banget buset dah. Nah, stadion nih. Intinya gitu lah ya, rumahnya luas sekitar 400 meter katanya. Anjay. Nah, di sebelah rumahnya itu ada kebun tanah mbah saya. Nah, katanya di tepatnya di dekat kebun rumah mbah saya tuh, dulu mbah saya itu memelihara kuda sekitar ada 4 ekor masuk kudanya. Wih, mantap. Dulu si mbahnya itu pelihara kuda 4 ekor. Kalau pelihara kuda tuh kesannya laki banget cuy ya. Yoi, maco gitu deh. Kayak kan keren. Warung mau beli telur naik kuda ya, pecah semua telurnya. Goyang-goyang kan. Ini tuh laki banget dah kalau kuda ya. Gondrong kan, kayak Chico Jericho gitu kan. Nah. Anjir. Boy maco itu ya. Maco ya. Mantan copet. Tai banget. Nah, katanya kuda mbah saya itu salah satunya ada yang berwarna putih, Mas Sul. Wih, ganteng nih, Mustang. Yoi. Nah, di kampung mbah saya itu sebenarnya tuh dilarang, Mas Sul, kuda putih. Oke. Nah, mungkin karena barang BM kali ya. Jadi emailnya diblokir.
Pokoknya dilarang Nugget. lah katanya kalau kuda Iya, putih, iya, soalnya iya. dianggapnya keramat Bang Sul. Iya sih. Gitu. Nah, tapi mbah saya ini tetap pelihara katanya. Karena Mhm. kudanya ini menurut mbah saya itu langka Bang Sul. Pasti Jadi albino sih, putih ya. tetap Mhm. dipelihara meskipun pantang ya katanya. Mhm. Nah, singkat cerita, mbah saya ini mimpi si kuda putih itu Bang Sul. Aha. Mimpi kuda putih ini dan sosok Raden yang tidak Mhm. boleh disebutkan namanya. Oke. Pokoknya nama Raden Jawa kuno gitu katanya. Mhm. Terus terus. Nah, si Raden ini adalah pemilik kuda berwarna putih itu di masa lalu. Mhm. Entah dari kerajaan Jawa dulu katanya. Mungkin ya maksudnya mungkin turunan kuda putih itu kali ya. Punya Iya, punya si Raden ini kali ya. silsilahnya gitu dulu. Ya. Silsilahnya ya kan. Mhm. Nah, di dalam mimpi itu sih si Raden pemilik kuda itu kasih pesan nih ke mbah saya katanya. Mhm. Kamu tahu katanya, di kampung ini itu tidak boleh melihara kuda warna putih. Si Mhm. Raden ini bilang nih ke si mbah. Mhm. Akhirnya si mbah saya bilang, "Enggih, Den, aku minta maaf," katanya gitu kan. "Enggih, Mhm. Raden, aku minta maaf," katanya. Terus si Raden berkata lagi, Mhm. kamu pilih kuda putih itu atau pilih anak kamu?" Anjir. Nah, ini ya pilih anak lah, Pak. Mohon maaf. Pilih Iya anak lah sih. kan. Yang bener Anak aja lo kuda pilih kuda maksudnya. kan. Buset. Ya kan yang bener aja lo pilih kuda kan gitu kan. Nah, Yoi. katanya dan benar enggak gini, jadi disuruh milih nih masuk kan. Mhm. Kalau misalkan kamu pilih kuda ini, anak kamu mati salah satu. Oke. Nah, jika kamu milih anakmu, kuda ini yang mati gitu. Oke, itu ya. Nah, Buah si malakama gitu. benar. Jadi si Oke, oke, oke. mbah saya ini punya 6 orang anak katanya. Nah, Mhm. tapi mbahnya kagak milih kuda ya, kagak. Mbahnya milih anaknya tetap. Milih Oke. anaknya tetap. Dan benar besoknya kudanya mati, cuy. Gitu. Anjir. Gila ya, itu berarti mimpi yang bener-bener nyata gitu ya Terwujud maksudnya. deh. Berwujud. Wah, gila. Katanya malamnya si mbah milih anaknya yang hidup, besoknya kudanya mati. Nah, Hmm. setelah kejadian itu, rumah mbah saya itu dikelilingin kuda yang warna putih. Loh. Udah Nah, beneran apa gimana? kagak tahu tuh. Saya juga Oke. pernah dengar suara kuda di tengah malam lagi lari mengelilingi rumah saya katanya. Wah, shit. Nah, Uh. malamnya saya dengar, besoknya saya nanya sama si Mbah. "Mbah, semalam aku dengar suara kuda di sekitar rumah Mbah." Mbah bilang, "Iyo, itu suara kuda yang lagi jagain rumah," katanya. Oke. Lagi apa mungkin kudanya mau kenalan sama kamu katanya. "Dia nggak ganggu kamu kok," katanya. Oke. Dalam hati saya, untung kagak ditampakin wujudnya katanya. Tapi Cuman suara ya. kalau wujudnya kuda gitu, ya mungkin nggak seserem wujudnya orang sih ya maksudnya. Iya, betul, Ya betul. kan. Apalagi kuda putih kan keren kan. Maksudnya kan nggak Yoi. serem sih harusnya ya. Keker. Kecuali Hmm. kuda yang nggak ada pala tuh. Yang di Ya, episode 1 memang season gue. 1. Aduh, itu mah janganlah, sakit seminggu lihat itu. Episode perdana kita itu kan. Tanpa Kuda kepala tanpa tuh. kepala, anjir. Kayak meja makan dikasih arwah itu. Anjir, iya kerata gitu dah. Iya, gak ada palanya bisa. Nah, Udah gitu dong, Bin. ada satu Udah cerita ya. lagi. Katanya, ini singkat aja, katanya setiap saya main ke rumah Mbah dan misalnya niatnya kurang baik, pasti dibikin nggak betah katanya. Oh gitu. Oke. Karena ada saudara saya main ke rumah mbah saya, itu dibikin nggak betah. Pokoknya bawaannya gelisah gitu Bang Sul, pengen cepet-cepet pulang. Nah, saudara saya emang rada kurang bener sih, katanya. Kurang baik katanya. Maksudnya nggak dijelasin sih, maksudnya kurang benernya gimana kan. Padahal rumah mbah saya ini adem dekat pegunungan, maksudnya kurang betah apa lagi cuy gitu kan, kurang asik apa lagi, tapi bisa nggak betah gitu loh. Gitu Bang Sul. Niatnya kali jelek ya. Gitulah singkatnya ya dari Mas Riko ini. Sekian dulu ceritanya, maaf nggak serem katanya. Maaf juga kalau jalan ceritanya kurang jelas, maklum saya bukan Mas Noca yang pandai menulis. Kena lu tadi bawa Kena lu Mas Noca ya. Tapi nggak apa-apa kok. Itu kan emang Sasanoro kan gitu kan, nggak pakai basa-basi, langsung jebret. Iya langsung jebret ya. Bodoh amat deh ya. Nggak apa-apa. Tapi gue penasaran, Pin. Kenapa tuh? Sosok itu siapa ya? Iya, tapi kalau suruh milih apa? Suruh milih kuda apa anak? Kalau gue yang disuruh milih, aku milih Alphard.
Tai banget. Yang bener aja Den. Iya. Kuda kagak zaman. Gua mau Alphard bisa nggak Alphard? Ya Aduh. gua aja pengen katanya. Alphard terus buka dalamnya kuda. Buset Nah, dah. anjir sama aja. Kan gede Alphard. Iya benar-benar. Gila, kuda putih ya. Wah, Aduh, kuda tuh, putih keren ini keren keren. keren sih ya. Ini udah kayak di film-film apa film-film mitologi Yunani gitu ya, film-film action Hmm. gitu ya. Iya. Aduh. Tapi ngomong-ngomong binatang nih, Hmm. enggak sih, ini nonton-nonton di acara TV juga. Hmm. Itu ada, ini bukan kuda tapi ini kebo. Hmm. Kebo tau kan kebo? Kebo ya. Yang tidur dibangunin ini susah tuh kebo tuh. Iya itu. Kebluk. Kebluk itu. Iya, Kenapa itu tuh? nggak tahu ini ada. Nah di daerah Jawa Tengah juga itu ada namanya kudanya albino gitu, warnanya putih. Nah itu Langka ya. iya, gue lupa di keraton mana gitu. Itu sangat disakrakan banget sampai dimandiin aja pakai ritual tuh. Oh iya. Maksudnya nggak boleh Iya sembarang ada. mandiin ya? Iya betul. Dia dipanggilnya Mbah apa gitu. Ada 4 apa ada 1 gitu. Oh, sampai ada Pokoknya title mbahnya gitu ya? Iya dipanggilnya Mbah apa gitu karena katanya ini piaraan ini apa? Ada yang punya lah. Kalau kita harus rawat gitu. Ada di daerah Jawa Tengah gue lupa. Nah terus ada lagi di daerah Batak, tanah Batak gitu. Nah ini kebunnya sama, itu albino juga. Itu dipakai buat acara pemakaman gitu. Nah terus itu mahal itu kebunnya yang albino itu bisa dijual kira-kira 200 juta atau 300 juta satu. Udah kayak Jadi Black kalau Panther ada, anjir. iya betul. Jadi kalau misalnya ada acara meninggal, nah dia harus potong kebo yang warnanya itu tuh, warnanya yang putih gitu. Oh, mungkin kalau ada Betul, event-event mahal. spesial ya. Betul tuh di daerah Sumatera gitu. Kagak mungkin Jadi kan lu ingat potong sih. tiap hari kan. Mahal. Iyalah. Anjir. Anjir. Dipotong udah langsung jadi ini kali daging cincang gitu, udah rapi gitu. Udah Saking rapi. mahalnya. Anjir dipotong langsung jadi gitu kan, saking mahalnya kan, eksklusif kan. Iya. Aduh. Oh iya. Oh iya, ini si apa Mas Riko ada katanya kirim salam Bang Sul. Kirim salam assalamualaikum buat Mbak Sayu Sendu, Mbak Devi katanya. Widih, soalnya tadi ternyata kita tetanggaan katanya, nggak jauh dari rumah kita. Oh. Widih, tuh kan bener kan, gila. Saya Sendu dapat salam dari siapa tadi? Riko. Dapat salam dari Mas Riko ya. Katanya semoga dia mendengar cerita saya katanya. Sekian. Pastilah, saya Sendu mah nggak mungkin nggak denger, dia bisa ini step deh. Wajib dia harus denger. Wajib ya. Nih Mbak Devi ya, ada salam dari Mas Riko ya. Ini kira dia dangdut ya, kirim-kirim salam nih. Iya bener juga nih kita. Ayo Bu, mau kirim salam kemana? Oh saya mau kirim ke mantan suami saya. Mau kirim santet juga bisa. Itu ya misalnya suara radio tuh gue pernah sekali coba denger kan. Ini radio apa nih? Kok lagunya dangdut gitu? Pas udah kelar pembawa acaranya gitu, agak kayak suaranya gitu dah. Oh agak ini. Agak bindeng-bindeng itu suaranya. Gitu ya. Jet pump gitu. Gitu. Itu ya, nah itu nih ya, apa salam-salam di radio tuh kayak sekarang nih, buset dah. Baru kali ini kita dapet salam-salaman buat nitip-nitip salam. Mantap. Luar biasa. Nggak apa-apa nitip salam daripada nitip helm. Nggak apa-apa ya. Thank you. Thank you Ada banget. lagi ya dia. Mas Riko ya. Itu aja sih Mas Sul untuk kali ini dari Mas Riko ya. Thank you banget Mas Riko. Ceritanya unik banget. Ada Raden ini kita penasaran ya, tapi sayang tidak bisa tahu namanya. Jangan dah ya. Oke. Langsung aja kali Mas Sul ya ke cerita kedua. Nah, cerita kedua ini judulnya adalah Diajak Kenalan Mas Sul. Wah, gue sih mau itu mah. Diajak kenalan nih, tapi sama siapa dulu? Lu mau aja. Itu. Tanda tanyanya itu loh. Diajak kenalnya sama siapa dulu? Sama siapa dulu? Kalau misalkan sih kata sama laki keker mau lu maksud. Bang kenalan dong bang. Nah kenalan Baret. Langsung ya Bang Sul ya. Kembali loh. Seru banget. Langsung ya Bang Sul ya. Ini ceritanya dikirimkan oleh teman kita yang sudah pernah kirim juga Bang Sul. Pernah kirim juga. Tapi aku agak lupa nih Bang Sul. Ceritanya ini si Mas yang ini dulu ceritanya tentang apa, aku udah gak lupa ya. Karena ini aku ingatnya si Mas ini kirimnya ini udah lama banget. Udah lama banget. Jadi udah gak lupa ya. Nah,
Bahkan sebelum bumi diciptakan dia udah ngirim email kali. Saking lamanya itu. Bokapnya Mas Sule belum lahir. Pas di email dibuka berdebu. Anjir. Nah, Ayolah sikat lah. ini dari Mas Faizal ya Mas Sule. Oke, gue juga lupa ceritanya, tapi pernah ngirim nih Faizal. Pernah ngirim ya. Nah, ini Mas Faizal Lupa nih juga, Bang. kirim lagi ya. Kita ketemu lagi nih Mas Faizal ya. Thank you banget udah kirim Halo cerita. Faizal, thank you. Nah, ini judulnya diajak kenalan. Dia kirim ada denahnya juga Bang Sul. Wah, Nah, anjir. ada ini denahnya. niat banget kenalan ngasih denah ini. Nah, ini niat banget. Ini Oke. ada denah rumah ya Mas Sul. Nanti kita akan tampilkan supaya kalian lebih jelas lagi. Supaya lebih jelas. Ini denahnya cakep banget anjir. Gila. Cakep ya? Cakep banget ini. Nanti kalian lihat deh di Instagram kita ya. Widih, keren. Ayolah. Nah, oke langsung aja. Katanya gini. Halo Bang Sul dan Kevin, apa kabar? Halo Katanya. Faizal. Semoga dalam keadaan baik dan semoga sehat selalu katanya. Amin. Alhamdulillah. Aku baru sempat kirim cerita lagi nih katanya. Sebenarnya udah pengen dari lama sih, tapi waktu itu aku nggak pede, takut ceritanya nggak menarik dan nggak serem. Wes, gimana? Ya nggak apa-apa lah. Kita nggak serem, nggak perlu menarik, kirim aja udah. Kirim aja, pasti diceritain karena bacain. semua cerita kalian juga menghibur gitu ya maksudnya. Yoi, pasti entertain. Karena gini loh, maksudnya cerita horor kan nggak mesti serem maksudnya kan, yang berbau misteri kan juga horor sebenarnya kan. Yo. Maksudnya benar. Dengan membuat kita penasaran ini ada apa sih gitu, itu juga kita udah deg-degan juga maksudnya. Yoi, pasti kirim dulu aja. Benar, tenang aja yang teman-teman dan Mas Faizal ya, kalau mau kirim cerita nggak perlu cerita gue kayaknya nggak serem deh, kayak penampakannya nggak sampai gimana gitu ya, tapi udah kirim aja pokoknya. Setiap cerita itu unik ya Mas Sul, ada pasti ada ciri khasnya gitu lah ya. Ini tentang apa, tentang misteri atau lebih ke penampakan yang dadakan aja jebret-jebret gitu ya. Betul. Nah oke deh, jadi santai aja, kalau mau kirim aja. Kadang kalian soalnya nyebelin juga, bilangnya nggak serem tapi taunya merinding cuy. Nyebelin itu kadang. ada cerita yang bikin gue pengen resign tuh. Ini cerita biasa aja kok Bang, masih diceritain buset dah. Berak di celana gue. Nyebelin tuh kadang tuh. Nyebelin itu. Aduh. Nah, katanya tapi setelah melewati pertimbangan cukup lama, aku memutuskan untuk mengirim cerita ini ke Bang Sul dan Ko Kevin katanya gitu. Oh, thank you ya. Tapi mohon dimaklumi ya kalau cerita yang ini nggak seserem cerita yang pertama katanya. Oke, nggak masalah. Oke, aku mulai aja ya katanya. Nah, kali ini aku masih mau membahas tentang rumah yang ku tempati katanya. Nah, tapi rumah yang mau aku bahas kali ini bukan rumahku yang sedang dibangun waktu itu. Oh ya, jadi inget. Kalau nggak salah ini rumahnya yang serem. Tapi rumahnya ini tuh dia beli rumah dekat rumah dia Bang Sul. Masih ingat sih? Dia beli rumah, tapi rumahnya yang dia beli ini tuh dekat sama rumah dia yang asli. Jadi cuma kayak beda berapa rumah gitu. Terus lagi direnovasi. Nah, ada kejadian-kejadian serem. Nah ini nih, kalau nggak salah sih Mas Faizal ini nih yang cerita waktu itu. Lo inget ya? Ingat. Gue sih enggak, gue sumpah gue udah tua soalnya. Ingat ya? Kayaknya kita sempat merinding juga nih waktu itu ceritanya yang itu deh. Oke, lanjut ya. Santai. Ingat nih. Katanya, tapi rumah yang mau aku bahas kali ini bukan rumahku yang waktu itu sedang dibangun, ataupun rumah kontrakan yang ada kuntilanak tinggi di bawah lampu gantungnya. Oh iya, inget nih. Inget. Season 1 kalau nggak salah. Gantung itu. Ini. Apa season 2 tapi di episode awal-awal deh. Nah, kayak segituan lah. Katanya rumah yang mau aku bahas kali ini adalah rumah yang pernah kutempati bersama mama selama 3 tahun. 3 tahun lebih setelah kepergian papa. Katanya dia menempati rumah ini kalau nggak salah itu 2013 sampai 2016 Bang Sul. 3 tahun lebih ya. Nah, katanya setelah kepergian papa pada tahun 2012 lalu, aku dan mama memutuskan untuk pindah ke rumah yang lebih kecil Bang Sul, setahun setelahnya. Katanya bukan karena apa-apa sih kata dia. Cuma aku dan mama merasa rumah yang besar hanya akan membuat suasana saat itu semakin sepi dan menyedihkan katanya. Iya, orangnya dikit rumahnya gede kayaknya aneh gitu ya. Aneh dan apa ya, maksudnya kalau misalnya ada kenangan di rumah itu kan kadang orang kan lebih pilih pindah aja deh gitu kan. Jadi kebayang ya kan. Benar, kebayang lah ya kadang sih. Memang itu keputusan yang tepat sih ya bisa dibilang ya. Kalau misalnya emang betul. Ada memori yang bisa bikin sedih atau gimana ya pindah lebih nggak apa-apa sih gitu kan. Yang penting nyaman. Ya, move on dah ya. Benar. Yoi. Nah, kita juga kurang tahu nih si Mas Faizal ini tuh ada saudara apa enggak nih ya. Nanti kita coba, mungkin dia akan dijelaskan. Udah lupa juga soalnya aku nih. Nah,
Katanya, maka dari itu aku dan mama memutuskan untuk pindah ke rumah yang lebih kecil. Nah, jujur saja, pada awalnya aku kurang srek nih pindah ke rumah itu karena tempatnya yang jauh dari rumah kakak-kakakku. Oh, kakaknya udah pada nikah mungkin ya. Bisa jadi. Udah pindah, udah pada tinggal sendiri mungkin. Nah, kata dia, selain itu, rumahku juga terletak di bagian paling belakang perumahan. Dan nggak cuma itu, karena di sebelah rumahku itu ada sebuah lahan kosong yang sangat luas banget katanya, yang nantinya akan dipakai untuk membangun rumah-rumahan baru yang entah kapan dikerjakan, kata dia. Jadi selain jaraknya jauh dari kakak-kakaknya, itu rumah juga terletaknya di belakang kan, depannya ada tanah kosong ya kan. Apok banget ini dia. Nah, awalnya dia kurang serak Bang Sul, tapi ya Oke. akhirnya pindah juga sih. Nah, akhirnya, nah cuma saat aku pindah ke sana, keadaan lahan itu sangat tidak karuan dan dipenuhi oleh semak-semak belukar Bang Sul. Waduh. Nah, tanah kosong di depan rumah dia tuh kan, suwe juga kan dapetnya di situ kan. Nah, katanya, dan yang paling serem adalah ada sebuah pohon kapuk yang berdiri kokoh. Kan. Pohon kapuk lagi. Aduh. Kayak gimana sih pohon kapuk? Bentar deh. Pohon randu. Itu orang itu gede banget emang sih. Wah, anjing ini mah gede banget sih. Serius gede banget tuh pohon kapuk. Wah, ini gede banget cuy. Ini mah serem anjir. Oh iya, pohon randu ya. Oke, ini serem sih. Oke, serem. Udah kebayang nih anjir. Buat isi itu pin kasur zaman dulu isinya kapuk gituan. Kapuk ya. Harus jemur dulu. Orang kan spring bed pakai per. Kalau dulu zaman gua kecil tuh kasurnya isinya pakai isi pohon kapuk. Full aja gitu ya. Iya. Kadang-kadang pohon kapuknya diisi ke dalam juga. Keras. Keras bener dah. Lu ngapain encok badan gua. Lu ngapain pakai spring bednya Bang? Langsung pohonnya tebang taruh kamar. Nah itu ya katanya. Nah paling serem itu gitu Bang Sul. Ada pohon kapuk tuh depan rumahnya, gitu kan. Jarak dari pagar rumahnya itu cuma beberapa belas meter aja gitu. Jadi deket lah kan gitu kan. Nah nggak bisa kebuka ya, ada pohon kapuk depan. Kagak, jauh lumayan. Ada space anjir. Nah katanya awalnya aku tinggal di rumah itu. Awal tinggal di rumah itu tuh nggak ada apa-apa gitu kan. Emang biasa gitu kan, kalau misalkan angker awal-awal tuh nggak ada apa-apa, bagi-bagi aja. Nah, semuanya berjalan seperti sewajarnya. Namun semua itu nggak bertahan lama. Karena di hari ke-7 atau ke berapa gitu, katanya aku nggak ingat, aku mulai diganggu. Jadi malam itu aku sama mama lagi main handphone masing-masing. Waktu sudah menunjukkan pukul 11:30 malam. Nggak berasa ya. Nah, entah karena alasan apa, listrik di perumahanku mati waktu itu. Jebret. Dan aduh anjir serem nih tai itu kan. Ngeselin kan. Gue sebel dah. Ini maaf ya Bang, agak serem Bang. Gue masuk ke rumah dulu nih, perasaan gue gak enak nih. Aduh. masuk ini Basu lagi di luar ya. Sambil jalan deh. Iya. Ini kan Bang kagak serem Bang. Maaf ya Bang, kagak serem ya Bang. Kan gue udah bilang. Ini cerita yang bikin kita resign begini Pin. Ini dia nih. Down to earth ini. Lanjut ya. Siap nggak nih? Nah katanya. Hop, udah aku siap nih. Gini. Basu bayangin ya. Kalian bayangin ya, denger ya. Mati lampu nih. Bentar gue baca ayat kursi dulu agar mati. Takutnya sampai mari-mari nih. Ya udah ayo sikat dah. Bayangin ya. Lu pada bayangin ya. 11:30 malam. Mati lampu nih. Lu berdua dong nih sama nyokap lu kan, sama mama kan. Dengar suara cewek cuy ketawa. Anjir. Nih. Aduh. Aku saat itu sama mama sedang lagi fokus main HP kami masing-masing. Aku mendengar suara perempuan tertawa sayup-sayup. Sebel banget gua. Suaranya jauh berarti deket tuh. Sayup-sayup tuh kayak jauh-jauh gitu, tapi artinya berarti deket kan. Aduh, mohon maaf. Ketawanya gimana ketawanya? Poliponik gitu. Tidididit. Lanjut. Kata gini. Aku langsung diam dan berhenti main HP saat itu juga. Mencoba untuk fokus ke suara itu. Ya mungkin orang pikirkan salah denger ya, gitu ya. Dan aku mau memastikan yang ku dengar itu suara ketawa atau bukan. Nah, setelah beberapa detik bisa ku pastikan kalau itu adalah suara seorang perempuan yang sedang tertawa. Kan? Itu kalau dia ada waktu untuk memastikan, berarti itu lama tuh ketawanya ya. Lama tuh, nyebelin. Nah,
Awalnya aku berusaha untuk berpikir positif, tapi mengingat lokasi rumahku yang berseberangan dengan lahan kosong dan tidak adanya aktivitas setelah maghrib, langsung membuat pikiran itu hilang begitu saja. Jadi dia mau pikir positif nih, tapi situasi gak mendukung cuy. Oke, gelap. Nah, katanya perumahannya itu, menurut si Mas Faisal ini, perumahannya setelah maghrib tuh gak ada aktivitas. Jadi sepi ya, kita anggap sepi ya, krik-krik ya. Nah, mau pikir positif nggak bisa cuy. Aduh, ini ada apa-apa nih, ada apa-apa nih. Nah, akhirnya di saat yang bersamaan, mamaku ternyata mendengarnya. Nah, tapi dia berusaha untuk tidak membahas. Nah, namun karena aku masih penasaran, aku ngomong ke mamaku, "Mah, denger gak?" Mak, lu kagak mau bahas kan, lu malah nanya. Tanpa kuduga aku malah diomelin sama mamaku. Dia bilang, mamanya bilang gini, orang sengaja kagak mau gue bahas, nggak mau gue diemin, ini malah dibahas katanya gitu. Aduh, buset dah. Lanjut ya. Nah, katanya, dan nggak cuma itu katanya. Beberapa minggu setelahnya, aku didatengin sama sosok Poki. Alamak. Tapi lewat mimpi, maksud. Oke. Katanya asli sampai detik ini aku masih nggak bisa ngelupain sosok itu karena rasanya real banget, maksudnya. Meskipun dia mimpi, real banget rasanya katanya. Nah, pokoknya di mimpi itu, dia cerita mimpinya. Pokoknya di mimpi itu, aku lagi mau ke ruang TV dari kamar. Nah, dan akses ke ruang TV itu memang harus ngelewatin ruang tamu dulu. Nah, ketika aku lagi jalan mau ke ruang TV, tiba-tiba kakiku kayak macet. Nah, macet. Kagak bisa digerakin. Terus pandanganku itu seperti ditarik untuk melihat ke arah pintu yang ternyata udah terbuka. Diarahin gitu ya. Katanya pas aku nengok ke arah pintu, aku ngeliat ada Poki di dekat pohon kapuk yang ada di sebelah rumahku. Anjir. Sialnya, Poki itu melayang nih, kayak guling yang diikat sambil terbang mendekat ke arah rumah. Nyamper berarti. Nyamper, asli dah katanya. Kayaknya mereka mau ngajak kenalan kali ya tuh, penghuni baru sih. Anjir. Udah sampai segitu tuh ceritanya, tapi merinding anjir. Pendek tapi merinding, sebel. Aduh, anjir. Katanya segitu aja ceritanya. Maaf ya kalau nggak menarik dan nggak serem. Nyebelin kan sih. Maaf ya bang kalau nggak menarik, nggak serem. Ini serem sih, apalagi yang tadi ya. Kayak sosoknya dua itu ya, Kunti sama Poki kali. Klasik lah ya, itu couple emang. Ini ya, apa namanya, beloved couple itu emang ya. Katanya sukses terus untuk pesan horor. Thank you banget. Yoi. Gini bang. Aduh, serem ya. Gini. Gimana? Apa ya? Nggak usah ada wujud deh, nggak perlu ada wujud untuk menjadi serem gitu ya. Ini kondisinya tuh lagi mati lampu cuy, gelap semua, lu kagak tahu dekat kaki lu ada apa juga lu kagak bisa ngelihat ya kan. Betul, ya kan? betul. Di kamar lu ada apa kagak bisa ngelihat, mati lampu, lu sumber cahaya suatu ya cuma di HP lu. Terus dengar suara cewek, lu sebel nggak lu? Malah lu gak negatif dengan begitu kondisinya kan. Untung berdua sama mamanya lu masih ada lu. Kalau sendiri coba lu. Udah lu. Ini serem sih asli. Nah, ini nggak perlu ada sosok untuk menjadi seram. Ini serem banget anjir. Itu udah kebawa ya dari suasananya, mati lampu. Kebayang tau gak sih HP, dengan suara ketawa. Kebayang. Misalkan kayak lagi mati lampu gimana sih, kan gelap banget ya. Kaki sendiri aja kagak kelihatan. Nah, ini terus ada suara cewek. Aduh, anjir. Lagi emang ini sih Pin. Apa namanya? Gue sih kalau dalam hidup gue tuh paling yang gue nggak mauin tuh kalau misalnya gue punya rumah nih satu nih deket kuburan gitu, gue udah pasti nggak mau. Terus murah mau nggak tuh? Nggak mau gue, pokoknya mau rumah gue bagus, kalau menang di dalam deket kuburan gue nggak bakalan mau. Atau kuburan dalam, kalau menangnya luar. Nah itu juga anjing, gue tidur di kuburan dong kayak kucen. Nah, itu. Terus iya sih. Satu lagi depan rumah gue ada pohon kapuk, gue juga udah nggak mau. Enggak ya, beringin aja lah ya. Sama aja, gede juga kan itu dua tuh, beringin sama kapuk tuh gue nggak mau lagi. Iya itu ngeri sih anjir. Itu tuh dua hal yang paling gue nggak bakalan mau itu. Tapi kalau sumur mau ya maksudnya? Ya ilah lagi ya, tuh sumur lagi anjir. Aku mending pohon sih, aku mending pohon anjir. Anjir gua. Sumur sih enggak deh. Pohon lu bisa tebang gitu ya. Iya. Ternyata pindah ke sumur. Anjir.
pohon ya Aduh, gimana ya? gila. Pohon tuh gini loh Bang Sul, ada bedanya. Pohon tuh emang seram, tapi setidaknya Bang Sul bisa lihat seluruh bagian pohon itu gitu loh. Dia bener juga. Tunggu deh. Tapi gue udah dapet cerita nih. Maksudnya udah lama nih. Apa tuh, apa tuh? Pohon kapuk. Coba. Nah, jadi Wah, selipan nih. ini deket rumah gue juga nih. Jadi gue kalau main ke rumah temen gue itu ada yang dulu namanya kan si Gary itu. Jadi gue ada tempat main pin dari rumah Gary ke situ mungkin jalan bisa 5 menit 3 menit lah. Itu ada lapangan gede gitu buat main bola. Nah di situ ada pohon sawo gede, satu pohon kapuk. Oh, oke. Nah jadi ceritanya gini nih, kan biasa tuh kan di itu kalau biasa kita kalau malam tuh malam minggu ya biasa tuh di situ lapangan rame, maksudnya sampai jam 11 lah kita biasa buat bakar-bakar apa gitu. Nah ini kebetulan kejadiannya itu di malam-malam nggak libur, malam Senin kalau nggak salah. Oke. Nah itu biasa dah kalau malam tuh biasa di situ ada tukang-tukang gitu kan, biasa tukang nasi goreng kalau nggak salah yang lewat. Pasti tuh ya. Nah itu pas lagi jalan katanya itu tukang nasi goreng itu ada lampu jalanan lah, tahun diri lah yang warnanya kayak kandang ayam gitu loh. Remang-remang lah ya. Yang agak kuning-kuning ngehe gitu lah. Kuning ngehe. Iya. Nah itu lagi nasi goreng itu dia ada gang kecil gitu, gang kecil. Sebelah sononya sekolahan madrasah gua, sebelah sini lapangan. Sekolah tempat Bang Sul belajar tuh? Iya, oke. Madrasah MI itu. Nah, sebelah kiri dan sebelah kanan lapangan tuh pohon sawo gede. Sebelah sini jalan lagi di depan ada pohon kapuk gede banget. Dua pohon itu tuh. Itu paling berulang tuh ya? Paling jarak 500 meteran dah tuh antara pohon ke pohon itu. Nah, itu pertama tuh tukang nasi goreng tuh lewat ya kan. Jam 2 malam dah, jam 12-an lewat lah. Dan kebetulan Senin. Emang situ ada warung temennya si Gary juga sih, gue kenal juga. Jadi tutup tuh dah, jam segitu udah tutup lah, jam 11 lah. Nah, dia emang langganan juga. Nah, terus lagi lewat jam segitu, pertama tuh ada yang nimpuk. Kayak dah. Nimpuk pakai apa tuh? Nggak tahu pakai batako kali, enggak batu, kerikil. Gede banget terus. Kena atap itunya, atap gerobaknya. Atap gerobak. Iya, abangnya berhenti kan. Dia di tengah-tengah tuh, di antara pohon sawo sama pohon kapuk. Jalan lagi. Nah, terus jalan lagi, ambit lagi tuh. Nah kali ini kena palanya. Anjing. Iya bener. Bocor tuh anjir. Terus. Iya, pas udah apa namanya? Nah, dia nengok ke arah pohon kapuk. Nah, itu tuh si anjing nangkring di situ tuh. Siapa itu? Yang mana? Lah, itu. Jadi kan pohon kapuk kan tadi ada batangnya kan, lu lihat kan batangnya. Ya kan? Nah, dia lagi duduk di situ. Si Poki. Si kuntilanak. Oh, aduh, lebih parah lagi. Anjir, itu dasarnya panjang banget tuh. Kan dia nangkring di batang nomor berapa gitu. Tuh dasarnya sampai bawah pohon. Oh, anjir. Iya betul. Anjir. Dia lihat dari bawah dulu kan. Pas di atas semua anjir, gede banget. Ada kali tinggi pohon kapuk itu ada sampai 10 meteran kali ya tadi. Sampai 5-7 meter kali. Anjir, tinggi banget mah itu mah. Waduh. Terus gerobaknya dibawa kagak? Dia tetap dibawa. Emang agak, tapi tetap lari. Oh, lari. Jangan gerobaknya tinggal. Untung nggak mesen, bawahnya ribet di atas. Oh iya sih ya. Disambit. Aduh anjir. Kebayang nggak lu itu pohon kapuk tinggi kurang lebih gitu kali ya, 7-10 meter. Dia nangkring di sono, dasarnya sampai bawah coy. Anjir, males banget. Anjir, emang kalau tukang-tukang makanan kalau udah malam tuh emang hati-hati deh ya. Aduh, gila itu godaannya berat banget coy. Bukan orang doang. Makanya. Aduh, gila. Aduh, itu kalau misalkan kita lagi makan nasi goreng atau apa ya, misalkan teman-teman ya, kalau misalkan coba iseng nanya ke abangnya juga pasti ada cerita tuh. Pasti ceritanya ada, ya kan. Apalagi yang lagi training, probation, godaannya berat. Dan biasa mereka belum kebiasa kan. Iya. Aduh, males tuh kalau ada pohon-pohon begitu udah paling males tuh. Soalnya kalau ngejar lu tinggal lompat gitu. Kesel. Pasti kesel lah, maksudnya belum ada yang beli malah digodain anjir. Aduh anjir.
kalau gue yang jadi tukang nasi goreng sih gue berhenti itu, besok dagang ayam negeri yang warna-warni depan SD dah. Anjir, iya. Gak ada yang godain. Tenang ya, jualan juga pagi doang kan. Iya, bocah doang paling ngadepin ini, aduh. Iya. Bang, kalau bocah-bocah gitu kan, paling cuma ngadepin bocah kan. Bang, ada yang warna chrome nggak? Chrome. Anjing ayamnya krom aja. Ayamnya chrome aja. Hijau metalik kan. Hijau metalik. Bang, mau yang kuning ngehe gitu. Kuning ngehe tuh gimana kata abangnya, anjir. Aduh, itu pohonannya udah ditebang, itu waktu ditebang juga susah katanya, Min. Oh, iya kalau keramat mah susah lah. Iya, katanya pas dibacok kayak golok sampai keluar api gitu. Kayak keluar bara, cempreng kayak orang ngadu pedang gitu. Oh, kayak ini ya, kayak kalau di film Power Ranger tuh ya, kalau ditabok kagak keluar darah, keluar api tuh. Iya itu kayak gitu. Gila cuy. Susah itu nebangnya. Nebang pohon kayak menebang Megatron tuh, anjir. Keluarnya api, anjir. Akhirnya dibacoknya pakai silet baru patah aja. Ya anjir, gimana itu? Pakai jilet. Gua gak tahu tuh kalau yang cerita yang di pohon ditebang itu, pokoknya agak susah katanya dibacok. Iya, kalau keramat sih ya, susah lah. Emang gede banget ini, lebih gede dari yang biasa ini, gue bilang sih 2 kali lipat. Kayaknya kagak usah pohon deh. Maksudnya kalau keramat masuk tusuk gigi juga kagak bisa patah kalau keramat. Nah itu dia. Itu pohonnya gede banget, Vin. Itu dipeluk satu kelurahan juga nggak nyampe, gede banget. Anjir, gede banget emang. Buset. Temen gue aja pernah tuh waktu musim layangan kan naik ambil layangan di Pohon Kapuk, naik Senin, Sabtu baru turun. Anjir. Itu udah pepe tuh ya, udah pepe ya. Iya, bermalam dulu di atas katanya, nggak nyampe saking gedenya anjir. Oh, ada stasiun di atas ya, berhenti dulu. Iya. Gue tuh trauma aja gue denger Pohon Kapuk gitu. Udahlah gue nggak mau lah. Langsung kebayangnya dulu ya masalahnya. Iya, udah dengar ceritanya aja udah males. Anjir. Itu ya. Kadang sih temen gue tuh yang warung itu juga sering dikerjain. Ya udah malam kan diketok-ketok tuh, ada yang mau beli dibukain kagak ada orangnya. Tapi warung juga ngeri sih kalau punya warung sampai malam gitu ya. Iya, betul. Dia persis banget tuh di depan Pohon Sao, sebelahnya lagi Pohon Kapuk tuh. Dagang warung di situ tuh. Kadang-kadang tadi gue bilang sering digodain, diketok malam-malam beli. Maksudnya kayak orang mau ketok di pintu mau beli dibukain nggak ada. Terus pas di besok lagi minggu depan lagi digodain sama diketok juga. Pas dibuka nggak ada tuh dia kayak terbang itu ke arah Pohon Kapuk terus ketawa. Tuh. Lu terbang terserah lu lah, jangan ketawa anjir. Ketawanya itu yang ngeselin. Ketawanya idi. Males banget gue ngebayangin itu. Iya, makanya. Aduh, itu ya maksudnya. Tapi kalau misalkan ngomongin keanehan yang lucu ya maksudnya. Ini gua ada aneh dikit ya maksudnya, ada cerita sedikit. Apa nih? Tapi ini panjang nih, subuh kelar nih kayaknya. Anjir, kagak, ini bentar doang. Ini bukan goib, Oh, bukan. Jadi waktu itu aku pernah main ke rumah temen maksudnya. Rumah temen sekolah waktu itu. Teman dekat. Jadi rumahnya ini di Kemayoran maksud. Daerah Kemayoran. Nah, habis itu main ke rumah dia kan ngobrol-ngobrol nih, main game sampai jam kira-kira waktu itu baru jam 8 lah ya. Baru jam 8. Nah, lapar nih. Habis itu ada makanan apa nih sekitar sini? Oh, ada nasi Padang situ, ada warung Padang, terus ada, kalau teman-teman tahu tuh daerahnya yang deket kantor pajak tuh. Bukan kantor pajak. Apa sih itu kantor yang bisa buat bikin paspor tuh? Lupa aku. Oh, imigrasi. Imigrasi, kantor imigrasi, benar. Nah, itu tuh deket situ, deket kantor imigrasi Kemayoran. Nah, situ. Nah, di situ kan ada yang jualan jualan es buah, jualan es padang, nasi padang. Es padang kayak gimana anjir? Adem bener tuh nasi. Nasi padang. Nah, ada nasi goreng Bang Sul. Nah, akhirnya nasi goreng aja, nasi goreng gitu kan. Udah kita jalan nih makan nasi goreng. Duduk nih kan, maksudnya kan kita pesen nih, Bang, satu pedas sedang, satunya enggak sama sekali gitu kan, enggak pedas sama sekali. Oh, pesen tuh enggak pedas sama sekali. Terus pokoknya kita bikinnya lumayan ada variasinya. Ada temen aku kalau salah waktu itu nggak mau pakai sayur apa gimana gitu kan. Oke. Duduk dulu aja kata abang itu kan. Oke nih, duduk. Tau nggak? Ini kan kita duduk nih. Kalau misalnya masak nasi goreng kan lumayan lama ya. Maksudnya kita masih bisa ngobrol kan, kayak kita bisa beli nasi goreng kan masih bisa ngobrol-ngobrol kan. Ini aku ngobrol sama dia kayak baru 1,5 menit Bang Sul. Serius? Itu nasi goreng jadi cuy. Nasi goreng udah jadi. Sumpah jadi. Anjir. Baru 1,5 menit. Apa paling lama 2 menit lah. Itu bener-bener, ini bukan dilebih-lebihkan. Itu beneran berasa
itu malah benar-benar bentar banget Bang Sul. Tapi enak Kak. Enak. Dan gini loh. Ini aneh banget, aku nggak bisa jelasin ya. Jadi duduk, kita ngobrol bentar, kayak baru 2 menitan gitu. Ini udah jadi, abangnya ngasih, bener-bener udah ngasih, udah dibungkus kan, kita nggak makan di situ ya, kita bungkus ya. Nah, terus temen gue sampai melotot anjir. Lah, anjir, cepet banget. Terus gue bilang, emang biasa dibikin kayak gitu? Emang dia bisa bikin cepet ini? Kata dia, kagak tahu, gue nggak pernah beli di sini, kata dia gitu. Anjir, tunggu, itu yang beli banyak nggak sih itu? Kayaknya waktu itu udah 1-2 orang deh. Tapi makan di situ apa? Makan di situ, ada yang udah makan. Jadi mereka tuh apa? Jadi yang lagi makan di situ tuh kagak lagi dimasak. Jadi abangnya sebenarnya lagi free sih. Oh gitu. Nah, tapi lagi free juga nggak secepat itu anjir. Belum lu nuang segala macem ya. Itu paling lama 2,5 menit lebih lah gitu lah. Anjir. Cepet banget maksudnya sih, gue gak ngerti deh. Terus gue bilang gini, ini apa abangnya udah goreng terus dipanasin? Tapi kan nggak mungkin kan. Katanya, ya kalau digoreng pun ya, kalau misalkan dipanasin lagi mah, kok ini bisa persis banget nih yang kita pengen, nggak pakai pedas segala macem, ya kan? Itu sampai sekarang kita nggak bisa jawab tuh. Kita sampai sekarang bilangnya itu tukang nasi goreng magic anjir, itu cepet banget begini. Gue jadi seuzon nih, takut tuh pakai pesugihan kali. Kagak sih ya, harusnya sih ya. Enggak ya. Tapi cepet banget Bang Sul, bener-bener cepet banget. Itu ya mungkin itu kali tukang nasi goreng yang pernah ikut Master Chef kali. Oh mungkin. Nah gitu. Jadi dia jago pasang pipa kan. Iya. Enggak, apa ya, bingung aja sih gitu ya, kayak kenapa bisa secepat itu gitu loh. Itu bener-bener kalau misalkan aku dong yang merasa cepet sih oke ya, maksudnya aku mungkin agak halusinasi. Nah ini 2 orang temen lu juga ngerasain ya. Hah? Sampai melotot dia. Hah? Cepet banget, dia bisik-bisik gitu, cepet banget. Iya kok cepet banget dah. Ini dimasak dipanasin apa gimana sih? Emang lu biasa beli gimana? Nggak tahu, gue nggak pernah beli sini. Masih ada nggak tuh abangnya? Lu udah lama nggak kesono. Tahun berapa? 2017. Oh 2017. 2017. Mungkin udah punya restoran kali di kamar goreng itu. Mungkin soalnya enak, kerjanya kan? Efektif mungkin, cepet. Iya cepet ya kan. Tapi rasanya pas gitu, enak. Lucu. Waduh, enggak gila. Tapi sampai sekarang kita sebutin itu nasi goreng magic sih. Lucu banget itu. Ya sulap itu sih, gila. Aduh, itu ya maksudnya. Intermezzo dikit. Keren. Panjang lumayan lah. Boleh kali aja. Emang kalau gitu, kalau yang nggak dicari biasanya enak. Iya emang. Ya kalau yang mendadak gitu kan. Iya emang biasa tuh. Yang gerobaknya kurang meyakinkan nih. Kok gerobaknya kecil, remang-remang, enak taunya kan. Biasa gitu tuh. Jadi jangan ngejudge lewat gerobak ya maksudnya. Yo, don't judge book this by cover ya kan? Ada yang gerobaknya udah kalau jalan nik gila, di apa laler nempel juga hancur tuh gerobak. Pas masak mau anjing enak bener tuh. Iya bener. Ada yang gerobaknya udah pakai keramik ubinnya, masih aja. Makanannya biasa aja maksudnya. Rumah apa gerobak pakai keramik anjing. Aduh. Nah itu ya teman-teman ya, cerita dari dua narasumber kita, Mas Riko dan Mas Faizal, dan tambahan absurd dikit dari kita. Pon kapuk sama Kang nasi goreng magic. Nasi goreng magic lah ya. Nah itu ya teman-teman, semoga terhibur dari episode ke 90 ya Mas, 90 ini. Wow 90 mantap. Dan semoga teman-teman senang ya dengan episode kali ini, dan bisa dikasih tahu kita aja dari cerita ini teman-teman suka yang mana nih gitu kan. Mantap. Oke deh. Seperti biasa teman-teman, kalau misalkan mau kirim cerita horor bisa kemana Mas Sul? Ke sersanhoror@gmail.com dan bisa follow kita di Sersan Horor FM, dan jangan lupa subscribe kita di YouTube. Ya jangan lupa di Kleneng. Di Kleneng gitu. Di YouTube. Itu Kleneng. Ya. Semangat banget nih Klenengnya anjir. Nah itu teman-teman ya. Kita sampai sini aja episode ke-90 dan kita akan bertemu di episode ke-91 yang lebih gila lagi. Yo. Nah tapi Mas Sul, aku pengen ngomong dikit nih Mas Sul. Kita udah lama nggak ngundang ini ya, apa namanya? Apa sih namanya itu? Bintang tamu ya. Oh iya, itu mah dulu ya. Tapi mungkin season 1 ya. Season terakhir pun season 2 itu yang Banten deh Bang Sul ya. Iya 2 orang ya. Nah, kapan udah ngundang 2. Kapan-kapan boleh deh Bang Sul ya, kita ngundang lagi ya. Boleh lah, nanti kalau udah enggak ada, ini udah bebas nih, apa pandemi udah beres, kita pasti
undang juga bintang film biru lah. Buset tuh. Salah ya. Tapi jangan negatif. Film biru kan kalau misalkan lu pencet kagak ada channel dia biru kan? Ya iya itu. AV. Boleh ya, nanti kita undang lah tuh ya. Benar. Oke dah. Boleh, itu aja Bang Sul ya. Mantap. Oke teman-teman, sampai ketemu di episode ke-91. Wow. Dan kita sudah sampai sini saja. Kita ucapkan selamat malam. Wassalamualaikum.